Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal bid'atu kama qala Sayyidul Zabu. Wal bid'atu utawi kang diarani bid'ah. Kama kaya barang kala kang ucap sapa As-Sayyidul Zabu Syekh Zabu fi Quddatil Murid ing dalam kitab Quddatil Murid syar'an ing dalam cara syar'i iku ihdasu amrin nganyar-nganyari perkara bidini ing dalam agama yusbihu kang terupani apa ayamuna yang ono apa amrin minhu saking abin walai salah orang ono apa amrin itu minhu saking abin sama iku padha rupa kana ana amrin iku disurati kelawan gambaran ausil hakikati utawa kelawan kenyataan. Jadi menurut Syekh Zabu yang disebut bid'ah itu adalah nganyar-nganyari suatu perkara di dalam urusan agama yang seolah-olah perkara yang baru ini menyerupai agama, tetapi sebelumnya bukan urusan agama. Itu definisi bid'ah. Jadi nanti ada keterangannya. Jadi orang itu tidak boleh takut membid'ahkan orang. Jadi modalnya sangat dalil untuk dikasih kelelahan. Itu kan kalau orang nggak mau ngaji, akhirnya begitu. Ya, makanya nanti bahasa itu perlahan ukuran timbangannya sejarah itu alipos, biar akal. Saya lalu kalau sampai sekarang kalau ada dalil yang lain yang tidak perlu diambil dalam padahal mohon maaf dia haruskan itu ketua ini maka dia tahu apa dulu ketika masih muda baru lulus dari kelas terang kayak tentara baru lulus pendidikan, pulau fraksi itu dia. Tapi semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya usia, mulai kendor, mulai tidak gampang-gampang ditanya. Tapi ditanya oleh santrinya, muridnya. Buya, dulu panjenengan itu ketika masih muda baru lulus kok. Dikit-dikit firman itu beda. Kok sekarang nggak lagi? Cara bilang ini kok tidak terus ini. Tapi ternyata Buya Harta semakin bisa. Akhirnya Buya Harta itu jawab begini. Dulu ketika saya baru lulus kuliah, saya baru membaca satu kitab. Nah, semakin bertambahnya usia, semakin banyak kitab yang saya baca, ternyata cakrawala Islam itu begitu luas. Jadi, fikih itu bukan mencapai Al-Bani tapi Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Syafi'i, Imam Izzadin Abu Sa'ad, dan sebagainya itu banyak ternyata. Jadi orang yang suka membedahkan itu kata-kata kembali ke Al-Quran dan Hadis, nggak usah ikut ulama karena ternyata dia itu ulama muda, cuma ulamanya
Ibas, Ulay, Musaidin dan sebagainya sampai nonton. Tidak bisa kita memahami Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti ulama. Buktinya mereka tidak begitu. Nah, jadi makanya seperti tahlilan ini kan sebenarnya bukan urusan mereka mengatakan bukan tahlilan itu tradisi orang-orang yang itu atau ahli sunnah atau jamaah yang anak dia itu tradisi perkara kamu menganggapnya bid'ah terserah, tapi yang jelas nanti akan diterangkan bahwa ini sing dari tahlilan kan dia orang-orang yang selamat itu kan mendoakan ahli kubur kan itu orang balik Wahabi syarat bukan maulid jangan jangan memberikan dulu ini pengajian nanti isinya hanya dibacakan sirah nabawiyah, kita baca Quran terus kita mendoakan tapi bukan dulu bukan maksudnya kan padahal itu dulu dan asli tapi gak sadar kalau kita menemukan itu apa sampai orang baru dulu kalau beda menemukan betul zaman orang baru itu kan diawasi oleh aktor dan ke panggulan nah yang kita betul kebetulan intelnya nggak tahu bahwa nama aslinya itu dia di Abdurrahman Rahim. Maka intelnya itu nunggu di acara itu. Hanya orang dia. Jadi pembicaranya siapa? Ini pembicaranya si Kiai dari Abdurrahman Rahim. Bukan betul kan? Bukan. Kiai Abdurrahman Rahim. Saya bukan bukan. Oh kalau dia Abdurrahman Rahim orang aku sudah ini bingung cerut namanya. Kalau selawatan atau puluhan tapi tidak bisa membedakan, ini kan repot. Jadi itu liqaulihi krono ningali dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa di amrina ing dalam perkara kita hada rupane iki di amrina mati perkara laisa kang ora ana apa iku minhu saking amrina bahwa rabbun bahwa utawi mati rabbun ditolak Wakaulihi ta'ala dan wakaulihi lan gawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin utawi saben-saben perkara kang dianyari iku bid'atun bid'ah. Mereka ini sakit sudah tak mau meneliti yang namanya kulun karena mereka tak belajar aku, tak belajar ilmu apa, balago kulun kabeh semuanya. Kata kalau pokoknya kata orang tapi yang mana Tuhan itu segala macam Tuhan mereka jawab Tuhan kata surat Yasin bagus apa enggak waktu kata surat Yasin tiap malam Jumat itu dimaksudkan neraka gitu. Kenapa kalau pemahamannya begitu? Modal Quran Nabi, modal surat Yasin Nabi, tapi begitu diberitahu kalau ada Quran Tuhan dolar sesat neraka. Modal surat Yasin malam Jumat itu maksiatnya gimana? Kalau cerita riwayat dari Kanjeng Nabi kan orang masuk neraka gara-gara mau Yasin tiap malam Jumat itu benar. Malam setelah
apa sholat. Karena nanti tidak pernah seperti itu. Tapi sekarang kan pusing kita. Saya salah gawe dengan apa? Saya boleh. Itu diranda orang. Kita pura betul. Allah tiba-tiba Assalamualaikum. Kami kita tak mau bohong. Kalau aku juri, kalau kita juri, kami itu tidak salah. Jadi kan, nah, jadi tadi terangkan tidak semuanya bahwa yang lalu itu mesti haram atau layak di haram. Ditinggalkan itu bukan berarti haram. Selama dia tidak pernah dilakukan, kan bukan berarti kita melakukan Tuhan. Mereka selalu menghubungkan dengan waktu. Kasih tiap malam Jumat, tiap malam Jumatnya yang mengkhususkan dia. Gitu. Mereka juga tidak sadar kalau mereka juga melakukan akhir. Mereka punya maksud itu tiap hari Minggu. Tapi tidak pernah melakukan akhir tiap hari Minggu. Karena saja memutuskan pada tanggal Bimo. Jadi kita akan berkata menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, dan Bapak bayana dan teman-teman menjelaskan soal ulama, rahimahullah, annal makna itu makna fil hadis ini di dalam hadis loro al-mazkur ini kan disebut karwe iku rajiun bali lihat ini arek baik hukum bidik dikotima lawan mekataken perkara kaisa kang ora ana omongan iku dikurbatin ibadah kurbatan ibadah lamun lakil akdasi orang mutlakin nganyal-nganyal. Artinya bahwa sesuatu itu hukumnya bisa berubah. Orang nikah menurut hukumnya orang nikah itu sunnah. Tapi kemudian bisa berubah menjadi wajib. Ketika misalnya seorang laki-laki tidak mampu menahan libidonya, sehingga dikhawatirkan untuk berbuat zina, nenek orang ini wajib Pak. Wajib. Nah, bisa berubah menjadi haram kalau tujuannya nikah tidak baik. Nabi dia diwajib pada sebagainya. Jadi berubah-ubah. Kayak makan ya. Kita ini makan itu hukum awalnya mubah. Al-aslu bil asya al-imrah. Jadi segala perangkatnya itu kan makan dia ubah. Tapi makan bisa menjadi wajib ketika orang ini tidak makan. Sakit, maka makan jadi wajib. Saya ingat ayamnya merokok dan saya beritakan kepada supaya kalau memang karena supaya kalau ini berusaha rokok. Saya punya teman ayamnya ini merokok berat. Suatu hari ditemukan kalau ujungnya panas. Oh, leren yang merokok. Makanya istri, jika suami atau istri, bukan istri ya. Berhenti merokoknya itu. Gak merokok satu hari. Sakit. Jadi suami ini, bapak dan mama ini sakit. Takut merokok makan. Beritahu. Bapak ini saya sakit. Di mana itu?
Ceritanya ya ketika itu, apa ya? Oh, kok beras tiap hari itu minimal 2 pak, itu promo. Malu itu saya marahin, Pak, kok berhenti merokok? Hari ini berhenti, dokternya sakit. Oh, kalau begitu, merokok wajib hukumnya jangan. Oh, boleh, merokok aneh. Kali sekarang orang. Ternyata hukum bisa berubah. Jadi, nah, seperti dia asalnya mungkin disebut bid'ah, ternyata tidak berbeda. Sayyidul Abdus Salam itu membagi bid'ah itu justru ada 5. Ada bid'ah wajib seperti mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan sebagainya. Ada sunnah, ya, ada yang makruh, ada membiarkan secara berlebihan dan sebagainya. Ada sunnah misalnya bangun madrasah, anak yang banyak. Ketika harus sekolah terus. Nah, jadi ini krono kok tanah barat teman-teman memperoleh minimal apa syariat syariat diusulihat lawan biro-biro pokoknya syariat. Kayak dulu ngomong-ngomong mati murojian Bali, ya Bali apa ilaiha maring syariat au bimuru'iha utawa lawan biro-biro cabang syariat kayak kuno mengkono koma iku mungkisan dikiasakan alaiha dengan syariat. Jadi hukumnya itu awalnya ada sumber hukum itu kan Al-Quran, kemudian hadis. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, kalau tidak ada juga di hadis, maka harus diambil kias. Kias ini adalah kesepakatan. Ya, apa? Ijma, ya, ijma kesepakatan para ulama. Ya, misalnya ada satu daerah, ya, di Eropa itu yang tidak pernah ada sinar matahari. Jadi gelap terus, dingin. Itu bagaimana untuk mengetahui waktu sholat di sana? Maka selama misalnya kalau yang bersepakat bahwa waktu sholatnya itu dikiaskan dengan waktu sholatnya daerah terdekat. Hanya diberi awal matahari gelap terus, maka dikiaskan dengan misalnya 5 jam yang paling dekat. Nah ini begitu. Jadi kok aku nggak ada, artinya terus harus di malah selesai di sholat. Jadi harus kalau mau makan buat kakak itu kayak misalnya orang kasih suhu. Kalau menurut Al-Quran, salah satu pembatal Al-Quran adalah menyentuh Al-Quran. Tapi nanti pernah bersesuaian dengan istrinya karena belum sholat. Jauh, karena dalam Al-Quran ada dalam Al-Quran. Jauh misalnya untuk masyarakat. Daripada saya berapa? Bersyukur kalau nafsu tak ngomong, tapi kalau nafsu kata. Terus sekarang mengetahui nafsu ini belum ada alat deteksi nafsu. Ya kita ini sudahlah. Al-Quran mengatakan asal Pirawi itu kita yang bulan tidak lebih dari 5 menit. Yang tidak membatalkan apa? Lebih saling menyalahkan mulai. Nah,
Kala dawuh sapa sing dawuh wa mawazinuha utawi kira-kira timbangane bid'ah ukuran timbangane ukurane bid'ah iku salah satu telu al-awwalu utawi kang awal iku ayyuba yen to ditingali ya fil fil amri ing dalam perkara al-muhdas kang dianani fa in syahida moko lamun nyekseni apa mudhamus syariati agung-agunge syariat wa asluha lan pokoke syariat Paling moko ora ono apa muhdas iku bibit hasil bid'ah. Yang pertama kata saya, apabila di dalam perkara itu lebih banyak unsur syariatnya, lebih mayoritas unsur syariatnya, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Ayat contoh membaca surat Yasin di malam Jumat itu kan lebih banyak unsur syariatnya, maka itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Ya. Maulidan itu lebih banyak unsur syariatnya karena dibacakan sholawat, sirah nabawiyah, ada ta'lim, pengajian, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, maka maulid tidak bisa dikatakan bid'ah karena lebih banyak unsur syariatnya di situ. Tapi kalau misalnya maulid itu diisi dengan orkes dangdutan, daimutan, itu kan sebagai bid'ah. Makanya wajib mengarah kita seperti yang kita dibiasakan maulid Nawawi, karena beliau pernah melihat fenomena ini ternyata maulid, tapi isinya laki perempuan campur, joget-joget, ada pasar malam, ada perjalanan, ada saran, ada tayuban, nyamar-nyamar situasinya. Lagi ini ya mungkar. Kalau memperingati maulid bukan, tapi cara yang memperingati itu yang mungkar. Jadi kalau lebih banyak unsur syariatnya, maka tidak bisa dikatakan itu bid'ah. Wa in kana lamun ono apa muhdas iku mimma setengah pakai yang kan nyegah apa kan nyegah apa mukdam syariat zalika mengkono ma diikuti wajib lawan saben-saben wajah, saben-saben arah bahwa mongko utawi muhdas iku batil wa dhalalun lan sesat. Tetapi apabila ya, mayoritas atau hampir semua pendapat itu menyatakan bahwa ini adalah tidak ada syariatnya sama sekali, hanya sepakati bahwa ini memang tidak ada unsur syariatnya, maka itu adalah sesat, itu adalah batil dan sesat. Itu di ayat batil dan sesat. Misalnya haji itu ya. Tapi di Sumatera Sulawesi Selatan itu sebuah komunitas Muslim mempunyai tradisi haji itu tidak di tanah suci, tapi di puncak gunung Bawakaraeng.
Jadi haji mereka nggak perlu ke tanah suci, nggak perlu antri sampai puluhan tahun untuk ke puncak gunung Bawakaraeng. Nah ini takdir kalau ini sudah jelas nggak ada areanya yang menarik. Ke puncak gunung ya rekreasi atau mendaki gunung, masa haji bukan. Jadi tidak ada unsur syariatnya menekan. Ya, makanya itu kalau tidak ada unsur, kalau yang pertama itu mayoritas pendapat itu mayoritas itu syariat, maka itu tidak termasuk bid'ah. Tapi kalau mayoritas itu menolak, berarti itu batil. Lalu bagaimana? Karena ono opo das dikumimah saking barang, setengah saking barang. Taruh jangan kan bolak-balik berulang-ulang. Apa wujud piro-piro wajahe min apa wajahe mah fihi tarokan kan bolak-balik atau berulang-ulang fihi ing dalem ma apa al-aqi atau piro-piro dalil watana walahu lakon oleh ing ma apa syubhat istaran moko podo fihi ing dalem ma apa al-wujuh wajah ya, untuk birat maka dialah darat atau diwilang-wilang. Apa wujuhu piro-piro wajah ma. Adapun kalau imbang podo antara yang menolak dengan yang menerima, maka itu dikembalikan kepada masing-masing. Kalau kita ini kan kebanyakan justru yang menerima, yang menolak itu cuma berapa orang sih yang menolak, yang apa istilahnya cuma membid'ahkan itu kan hanya berapa gelintir saja. Ya di Jawa sekali bahasa lama, kafe bahasa lama, ini orang bermasalah semua. Jadi ya mereka itu cuma karena media sosial yang semua akhirnya Bapak sudah lebih mayoritas ya. Maka kita diperintahkan alaikum bisawatil a'dham ya, ikutilah kelompok yang lebih banyak dan lebih besar. Sing memperingati maulid karo sing gak urutan lebih banyak yang urut. Sing tahlilan atau tidak tahlilan di kampung panjenengan kaya jenengan itu sing gak tahlilan kok dia. Kita ini anugerah yang luar biasa dari warga NU itu. Karena sarana untuk bersilaturahmi itu banyak, mulai tahlilan, mulutan, yasinan, manakifat, yosibah, muateh. Orang mana nih orang berkasih akuat. Jadi waktu itu bulan. Ya waktu itu kok pulih tak tahu tahu jangan. Kalau mulai di mana berkat itu. Barokah gitu. Nah jadi itu. Hanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing, kalau usah saling menyalahkan. Mana mau kami berdoa, taruh jangan akan jadi unggul, mendalika saking mengkono dan rujinan moko dibalik akan moko wujud ilaihi maring dalik. Maka
hal yang lebih unggul di antara pendapat-pendapat itu, maka dikembalikan nanti kepada yang bersangkutan. Jadi misalnya begitu, ya, kalau kodok misalnya, singkat kodok dari sing kodok ini, lebih akeh sing kodok. Singkat kodok, tetap karena mereka punya pendapat. Nah yang kodok ini, ya tetap kodok. Kenapa? Kita tidak punya pendapat, bahkan pendapatnya ini bagaimana? Karena ini kalau kita ini misalnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu buat kodok. Terus karena ada ketika yang menganggap kodok, tapi diri kodok dewi. Kita nggak benar dia. Kita ikut saja itu sunnah aja. Kalau kita kan, kodok dewi. Tidak benar ketika orang. Jadi jangan. Jadi kalau di mana dulu dia saya tidak tahu dia itu pernah siapa dia lepas kemarin pas kayak kelare karena beliau kan tetap sama dia kira menawarkan pada ini orangnya NU atau Muhammadiyah. NU jawaban dari hasil jawabannya NU. Tapi kalau NU lama karena ada ini kalau baca imam itu lama. Kalau lama itu Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah cuma sekitar orang. Bacaan ya bacaannya sama tapi termasuk bacaan makanya lebih cepat lebih senang cepat bahannya yang turunnya nah itu senang cepat lalu ceritanya masih simpang-siur penerapan tapi pernah muncul di kaji ya sampai sekarang masih misteri penerapan jadi betul masih nah, jadi itu ukuran yang pertama begini. Kalau mayoritas itu ada tujuan kayanya tidak termasuk bid'ah. Tapi kalau mayoritas itu menolak, mencegah, berarti ini bid'ah, ini batil dolanan. Tapi kalau imbang, pendapatnya ini imbang antara yang menerima dan menolak, maka ya kalau selisih sedikit dan banyak, mungkin 50%, maka itu dikembalikan kepada masing-masing. Melakoni ya Allah, nggak melakoni ya hilang, tapi ada. Al-Bid'ah Sami Kokoh Malam Musawar Al-Fatihah. Iya.